Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Imelia dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di video ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 8 SMP atau MTS semester 2 mengenai materi teks persuasi. Berikut ini adalah pengaplikasiannya. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat ya. Berarti anak-anak harus semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai materi teks persuasi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke pokok bahasan materi persuasi, Ibu akan memberitahukan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus anak-anak ketahui pada pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar 3.13 mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang didengar dan dibaca. 4.13 menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai hal positif, permasalahan aktual dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. 3.14 menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Adapun indikator pencapaian kompetensi 3.13.1 mengetahui pengertian dan tujuan dari teks persuasi. 3.13.2 mengetahui jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang didengar dan dibaca. 3.13.3 mengidentifikasi ajakan dari teks persuasi. 4.13.1 menyimpulkan ajakan dari isi teks persuasi yang didengar dan dibaca. 3.14.1 menelaah struktur dari isi teks persuasi yang didengar dan dibaca. Adapun pokok bahasan pada materi teks persuasi pertemuan hari ini yaitu yang pertama ada pengertian teks persuasi, yang kedua ada tujuan teks persuasi, yang ketiga ada menyimpulkan isi teks persuasi, keempat struktur teks persuasi. Nah, anak-anak, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan atau imbauan kepada orang lain atau pembaca untuk melakukan apa yang disampaikan di dalam teks tersebut. Teks persuasi mengandung data atau fakta di dalamnya untuk memengaruhi pembaca. Selain itu, di dalam teks persuasi kita akan sering menemukan penggunaan kata-kata yang bersifat mengajak, seperti ayo, marilah, lakukan, jangan, jauhi, dan hindari. Nah, adapun tujuan dari teks persuasi yaitu bertujuan untuk membujuk atau mengajak orang lain atau pembaca agar melakukan yang diinginkan oleh penulis. Nah, coba anak-anak perhatikan teks berikut ini. Cermatilah teks berikut. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur, misalnya sering terlambat makan, kurang mengonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Teks tersebut berisi bujukan atau ajakan. Coba ada yang tahu pada kalimat keberapakah yang mengandung ajakan? Pada kalimat terakhir atau ketiga, yakni makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Bagian tersebut mengandung bujukan atau ajakan kepada pembaca agar makan dengan mengikuti pola makan sehat dan seimbang. Namun, sebelum penulis menyampaikan bujukan atau ajakan, terlebih dahulu penulis di awal pengantar atau di awal penyampaian teks harus menyampaikan argumen atau pendapat penulis.
yang bisa mendorong pembaca agar mau mengikuti ajakan tersebut. Nah, di samping menggunakan argumen atau pendapat, di dalam teks persuasi dapat pula penulis mengemukakan fakta untuk memperkuat argumen. Coba anak-anak perhatikan di sini ada urutan isi teks persuasi. Ya, yang pertama yaitu mengemukakan argumen atau pendapat. Kemudian menguraikan fakta. Fakta itu isu atau masalah yang dapat dibuktikan dengan mencari sumber-sumber atau data terkait isu tersebut. Nah, kemudian setelah menguraikan fakta, kemudian menguraikan ajakan. Nah, jadi perlu diingat ya, dalam menulis isi teks persuasi ada urutan-urutannya. Yang pertama yaitu mengemukakan pendapat, kemudian yang kedua menguraikan fakta, dan yang ketiga menguraikan ajakan. Anak-anak, tadi kita sudah membahas pengertian dari teks persuasi, yaitu teks yang berisi ajakan atau imbauan. Dalam mengajak pembaca agar mengikuti apa yang disampaikan dalam teks tersebut, pastinya ada kata-kata yang bersifat mengajak. Coba anak-anak ada yang tahu apa saja kata-kata ajakan yang terdapat dalam teks persuasi? Yaitu kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Kata-kata ajakan tersebut merupakan kata-kata yang biasa digunakan dalam menulis teks persuasi. Kata-kata ajakan yang sudah tadi Ibu sebutkan merupakan ajakan secara tersurat. Tersurat itu tertulis. Ajakan secara tersurat merupakan ajakan secara tertulis yang kata-kata ajakannya ditulis secara jelas di dalam teks persuasi. Namun ada pula teks persuasi yang menyampaikan ajakannya secara tersirat. Ajakan secara tersirat merupakan ajakan yang tidak dinyatakan secara langsung. Maksudnya, kata-kata ajakan yang sudah tadi Ibu sebutkan sebelumnya tidak ada di dalam teks persuasi. Namun, kita tetap bisa memahami bahwa teks tersebut berisi ajakan atau imbauan. Coba anak-anak perhatikan teks berikut ini. Terus terang, saya merindukan teen lead yang berani jujur, wajar, dan otentik. Sebuah tontonan yang mengekspresikan kemiskinan dengan kemiskinan, kelas menengah secara menengah, orang kaya sebagai orang kaya, pelajar sebagai pelajar, dan remaja sebagai remaja. Kartini-kartini di SMA bukan lagi mereka yang hanya sibuk dengan penampilan, pamer barang mewah, mengumbar kekasih, hingga lupa pada semangat keindonesiaan, dan upaya mengejar kepintaran seperti telah ditunjukkan R.A. Kartini. Untunglah, Kartini yang terkenal dengan semangat patriotiknya tak sempat menyaksikan teen lead. Saya tak tega menyaksikan air matanya menitik. Nah, teks tersebut merupakan teks persuasi yang menyampaikan ajakannya secara tersirat. Di dalam teks tersebut tidak ditemukan kata-kata ajakan. Namun, kita dapat mengetahui bahwa teks tersebut berisi ajakan kepada pembaca yang ditujukan kepada pelaku-pelaku dunia perfilman untuk membuat tontonan atau sinetron teen lead yang jujur, wajar, dan otentik. Pokok bahasan selanjutnya yaitu menyimpulkan isi teks persuasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu, misalnya teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks. Coba anak-anak perhatikan teks berikut. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Teks tersebut berisi ajakan kepada
pembaca untuk membiasakan pola makan sehat dan seimbang. Nah, dari teks tersebut kita bisa membuat simpulan. Simpulannya yaitu agar tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Anak-anak, karena teks persuasi berisi bujukan atau ajakan, maka simpulannya pun tidak jauh dari suatu ajakan atau bujukan. Nah, tadi kita baru saja menyimpulkan isi teks persuasi. Untuk memudahkan anak-anak dalam menyusun kesimpulan, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah merumuskan simpulan teks persuasi. Nah, coba anak-anak perhatikan, di sini ada langkah-langkah menyimpulkan teks persuasi. Yang pertama yaitu membaca keseluruhan teks. Dengan membaca keseluruhan teks, kita akan menemukan gagasan umum. Gagasan umum yaitu inti atau pokok dari sebuah pembahasan. Nah, gagasan umum biasanya terletak pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal atau di akhir paragraf. Nah, jadi anak-anak untuk menemukan gagasan umum, kita harus membaca keseluruhan isi teks. Kemudian menentukan mana kalimat yang penting, maka itulah gagasan umum. Nah, dengan membaca keseluruhan isi teks dan menemukan gagasan umum memudahkan kita untuk membuat simpulan. Yang kedua yaitu mencatat bagian-bagian penting. Kita harus mencatat bagian-bagian penting, baik itu di awal maupun di akhir paragraf, karena dengan mencatat bagian-bagian penting memudahkan kita membuat simpulan. Dan langkah-langkah yang ketiga yaitu memahami hubungan logis antar bagian teks. Keempat yaitu merumuskan simpulan akhir. Setelah kita membaca keseluruhan teks, mencatat bagian-bagian penting, dan memahami hubungan logis antar bagian teks, maka selanjutnya yaitu membuat simpulan secara ringkas dan jelas. Nah, pokok pembahasan selanjutnya yaitu struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada penegasan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan kembali. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama yaitu penegasan isu, yaitu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan. Nah, pada bagian ini penulis harus menyampaikan isu atau masalah yang akan dibicarakan pada tulisan. Dan yang kedua yaitu rangkaian argumen, berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Nah, pada bagian ini penulis harus mengemukakan argumen-argumennya. Kemudian penulis juga harus mengemukakan fakta untuk memperkuat argumennya. Dan yang ketiga yaitu ada pernyataan ajakan, yaitu sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pada bagian ini merupakan inti dari teks, yaitu penulis harus mengemukakan pernyataan ajakan atau dorongan kepada pembaca untuk memengaruhi pembaca agar melakukan apa yang disampaikan di dalam tulisan tersebut. Nah, pada bagian ini pernyataan dorongan atau ajakan bisa disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Dan struktur yang keempat yaitu penegasan kembali, yaitu penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Nah, pada bagian ini biasanya ditandai dengan ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah. Nah, anak-anak coba perhatikan teks persuasi berikut ini. Ibu akan memberikan latihan, yaitu tugasnya menentukan atau mengidentifikasi struktur teks persuasi berikut. Anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih yang telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga kita terus semangat dalam belajar. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa setelah belajar. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.